Selamat siang, pemirsa. Tentunya apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda dengan sejumlah informasi menarik dan juga yang telah kami siapkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Nadila Saleh. Dan tentunya kita juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk memperingati Hari Kartini saat ini. Tapi kita juga memiliki quotes ya, Nadila. Quotes-nya apa nih khusus untuk Hari Kartini? Oke, Kartini ini mengajarkan kita bahwa bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah semata. Nah, tapi membuktikan bahwa perempuan memiliki daya rasa, cipta, dan juga karya. Selamat Hari Kartini untuk Seluruh perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Sebelum itu pemirsa, kita akan hadirkan informasi pertama untuk Anda, di mana sebanyak 6 unit kios dan ruko di pinggir jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Dusun Masjid Lama Desa Keude Aceh, Aceh Timur, Aceh ini ludes dilalap si jago merah. Beginilah kondisi saat api besar melalap sebanyak 6 ruko di Dusun Masjid Lama, Kecamatan Idi Rayuk, Aceh Timur, Aceh. Diketahui ruko sehari-hari berjualan minyak eceran dan pakaian bekas, serta barang elektronik ponsel dan buah-buahan. Petugas pemadam berhasil memadamkan kebakaran 1 jam kemudian. Menurut pemilik bangunan, Mawardi, kebakaran baru diketahui setelah dirinya pulang berbelanja kebutuhan ruko di Medan, Sumatera Utara. Kejadian tersebut terjadi sangat cepat, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan api berhasil dipadamkan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, lebih kurang sekitar 1 jam lamanya. Pulang dari belanja dari Medan, tiba-tiba udah istirahat, tiba-tiba udah kebakaran. Itu pun karena orang udah teriak-teriak, ada api, sekitar pukul 6 lewat. Sekitar pukul 6 lewat pagi tadi Pak ya? Ada berapa kerugian yang Bapak? 300-an juta. 300 juta Pak? Mawardi mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah dan luka bakar di bagian punggungnya. Ia berharap agar pemerintah dapat meringankan beban mereka yang sedang mengalami musibah kebakaran. Dari Aceh Timur Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah minibus yang melintas di ruas Jalan Nasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, terguling. Dalam rekaman kamera pengawas milik salah satu warga, terlihat detik-detik momen minibus tersebut terguling. Peristiwa ini berawal saat minibus tengah melaju kencang dari arah Jogja menuju Kota Wates. Tiba-tiba minibus oleng, kemudian menghantam tebing di bahu jalan hingga akhirnya mobil terguling ke tengah jalan. Akibat kejadian ini, 7 korban yakni 6 orang penumpang berikut sopir mengalami luka-luka, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Semua korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, tim gabungan Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya menangkap beberapa pelaku perusakan dan pembakaran mobil polisi di Hajar Mukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menangkap para pelaku di kawasan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok. Dari beberapa orang yang ditangkap, 2 orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Hingga kini kedua orang itu masih dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, 3 mobil polisi dari Satreskrim Polres Metro Depok dibakar massa saat petugas hendak menangkap TS, seorang pelaku penyemprotan lahan dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon, Harjamukti pada 18 April lalu. Massa yang tidak terima rekannya ditangkap langsung membakar mobil polisi. Polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir 2 kali dari pemanggilan atas 2 laporan polisi.
Pemirsa, seorang oknum anggota polisi yang menjabat PJ Kasat Tahanan dan Barang Bukti bertugas di Polres Pacitan, Jawa Timur dilaporkan memperkosa seorang tahanan wanita. Ironisnya pemirsa, aksi bejat tersebut dilakukan di dalam ruang tahanan Polres Pacitan. 3, 2, 1. Sungguh bejat apa yang dilakukan Aibtu L alias Lilik Cahyadi, PJ Kasat Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan, Jawa Timur. Polisi yang memiliki jabatan dan kewenangan ini justru melakukan tindak tak senonoh kepada seorang tahanan wanita sekitar tanggal 4 hingga 6 April lalu. Korban PW yang merupakan seorang wanita berusia 21 tahun saat ditahan dan berurusan dengan polisi atas dugaan kasus prostitusi. Diduga korban mengalami pemerkosaan di ruang tahanan. Dugaan pemerkosaan tersebut terungkap setelah dilakukan pemeriksaan internal oleh pihak kepolisian yang kemudian dilanjutkan ke Propam Polda Jatim. Aibtu L tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh bidang profesi dan pengamanan. Selain memeriksa korban, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk memperkuat penyelidikan. Kapolres Pacitan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang melanggar hukum, apalagi dalam kasus yang mencoreng nama baik institusi. Proses hukum akan terus dikawal ketat demi menjunjung keadilan bagi korban. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di wilayah Polres Kabupaten Pacitan. Katanya sebagai Kasat Tahti. Ya. PJ ya? PJ Kasat Tahti. Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut terancam sanksi berat berupa demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH dari institusi kepolisian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga mati mesin, salah satu pesawat peserta pengandaran air show terpaksa mendarat darurat di bibir pantai. Video pesawat mendarat darurat itu pun viral di media sosial. Dan inilah video amatir sesaat setelah salah satu pesawat terbang berukuran kecil dengan nomor PKS 350 yang berada di bibir pantai dekat Kampung Turis Pangandaran, Jawa Barat Minggu siang. Tampak petugas gabungan berada tidak jauh dari pesawat tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait terhadap pesawat yang mendarat darurat tersebut. Dan pemirsa, pesawat ini merupakan salah satu peserta dalam acara Pangandaran Air Show yang digelar setiap tahun dan mengikuti oleh banyak peserta dari seluruh Indonesia. Pangandaran Air Show digelar selama 3 hari sejak tanggal 18 hingga 20 April 2025. Pemirsa, seorang balita dan ibunya dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dari lantai 2 rumahnya setelah terjebak banjir di kawasan permukiman Kota Muara Taweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Barito setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi balita beserta ibunya yang terjebak banjir dari lantai 2 rumahnya di Jalan Dahlia, Kota Muara Taweh, Kabupaten Barito Utara. Dengan perahu karet, petugas menerjang tingginya air di kawasan itu yang mencapai 2 meter. Secara berlahan, petugas menggendong balita dan membawanya ke tempat yang lebih aman bersama sang ibu balita tersebut.
Tak hanya balita, petugas juga mengevakuasi sejumlah warga dan sepeda motor yang terjebak di genangan banjir. Posisi balita tadi bersama orang tuanya posisinya di lantai 2 karena tadi malam air naik sangat signifikan. Jadi orang tua balita tersebut tidak mengetahui bahwa air naik. Untuk ketinggian air di rumah itu berapa? Sekitar 2 meter. 2 meter lah. Banjir yang melanda Kota Muara Teweh terjadi sejak Kamis malam akibat meluapnya Sungai Barito setelah hujan deras yang mengguyur wilayah hulu. Selain permukiman warga, kawasan pertokoan dan pasar tradisional di pusat kota juga ikut terendam. BPBD Barito Utara mencatat ada 39 RT di Kota Muara Teweh yang terendam banjir. Sebagian warga memilih bertahan di lantai 2, meski lantai 1 rumah mereka terendam banjir. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, karena jalan rusak dan tidak bisa dilewati kendaraan, warga desa Bandar Dalam Lampung harus menggotong dan menandu pasien yang sedang sakit sejauh 12 km untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga menggotong pasien yang kritis tersebut melewati jalan berlumpur dan menelusuri pantai berombak besar yang beresiko tinggi. Sebuah video viral di media sosial, seorang pasien dari wilayah pelosok desa Bandar Dalam, Kecamatan Waiharu, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dievakuasi warga ke puskesmas dengan cara ditandu. Hal ini dilakukan karena jalan yang ada tidak bisa dilewati kendaraan. Warga pun menggotong pasien yang kritis tersebut melewati jalan berlumpur dan menelusuri pantai berombak besar yang beresiko tinggi. Warga menandu pasien dengan sarung yang dipasang bambu untuk menggotongnya. Saat menelusuri pantai, kerap kali pasien yang berada dalam sarung terkena air ombak. Pasien bernama Rudi Melano, merupakan kepala desa Bandar Negeri, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat. Ia sempat ditangani oleh bidan desa, namun karena sakitnya yang kronis, pasien kemudian dirujuk ke puskesmas. Sudah ditangani oleh bidan desa dan petugas PSU yang ada di daerah dalam, tetapi karena pasien memang harus membutuhkan pemeriksaan dan pelayanan serta pengobatan yang lebih lagi, sehingganya pasien dibawa keluar ke puskesmas induk. Ini menjadi cambuk kita semua karena mau bagaimanapun hak-hak daripada masyarakat itulah yang harusnya kita penuhi. Nah, untuk itu kedepannya saya akan berusaha untuk mengajak kepada pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi, TNBBS, dan juga LHK untuk melakukan langkah-langkah konkret. Setelah sempat dirawat di puskesmas, dokter yang menangani pasien kemudian memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, Eki Ngantung, TV One mengabarkan. Pemirsa, rumah terdampak dan pengungsi akibat tanah bergerak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus bertambah. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di hutan terpencil yang terjadi di Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Saat ditemukan, kondisi mayat berjenis kelamin perempuan itu sudah rusak dan termutilasi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Polres Serang langsung membawa jasad korban mutilasi itu ke Rumah Sakit Bayangkara. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang.
Ditemukan pada saat itu ya, sesosok mayat ya, memang dalam kondisi ya, kepalanya terpotong ya, kepala tidak ada bagian tangan dan kaki. Akhirnya kemarin setelah dilaksanakan olah TKP, jenazah tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Tindakan kita saat ini dari pihak kepolisian, baik dari Polsek Pabuaran bersama-sama dengan Satreskrim Polresta Serang Kota, kita melaksanakan proses penyelidikan. Pemirsa, rumah terdampak dan pengungsi akibat tanah bergerak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terus bertambah. Hingga Minggu siang tercatat 112 rumah rusak dan 383 jiwa mengungsi. Inilah kepanikan warga saat tanah bergerak terjadi pada 17 April silam di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Genting atap rumah warga berjatuhan akibat tanah yang labil. Sejumlah rumah retak dan ambruk. Warga pun berusaha menyelamatkan diri menghindari bangunan yang runtuh. Sementara itu jumlah rumah yang rusak terus bertambah menjadi 112 rumah. Jumlah korban pun terus bertambah dari 367 warga kini menjadi 383 warga yang mengungsi. Seluruh warga yang terdampak ditempatkan di posko pengungsian di lapangan futsal desa setempat. Ini hari semakin bertambah, rumah pun yang rusak itu semakin bertambah. Kemarin per tanggal 19 April itu sudah sampai 107, sedangkan per hari ini itu tambah yang terancam itu 5 rumah. 5 rumah? Ya, sudah retak-retak? Di Duku Kerajaan, ya sudah retak-retak. Tambah. Berarti total 100 berapa? 112. Iya. Pergerakan tanah yang masih aktif menyebabkan retakan tanah semakin melebar dan amblas, dan membahayakan keselamatan warga. Warga terdampak mendesak pemerintah untuk segera melakukan relokasi ke tempat yang aman, mengingat kondisi tanah yang terus bergerak dan membahayakan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Wibowo Budi Santoso, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Brebes. Selamat siang, Pak Wibowo. Selamat siang. Oke, Pak Wibowo, dari data yang kami dapatkan ini tercatat lebih dari 100 rumah rusak, kemudian juga ratusan warga ini mengungsi. Bagaimana skema penanganan yang dilakukan, Pak? Halo, Pak Wibowo? Ya, Pak, bisa mendengar suara kami? Oke. Nampaknya kami terputus jaringan dengan Pak Wibowo dan pemirsa. Nampak di layar kaca Anda ini merupakan kepanikan warga saat tanah bergerak terjadi pada 17 April 2025 di Desa Mandala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Genting rumah warga berjatuhan akibat tanah yang labil, pemirsa, dan juga sejumlah rumah retak serta ambruk. Warga juga berusaha menyelamatkan diri dan menghindari bangunan runtuh. Dan pemirsa, sementara itu jumlah rumah yang rusak terus bertambah menjadi 112 rumah. Jumlah korban juga terus bertambah dari 367 warga, kini menjadi 383 pengungsi. Seluruh warga yang terdampak, pemirsa, ditempatkan di posko pengungsian yang ada di lapangan futsal desa setempat. Nah, kami juga telah terhubung kembali bersama dengan Pak Wibowo. Selamat siang, Pak Wibowo.
Selamat siang, Ibu. Oke, Pak Wibowo, dari data yang kami dapatkan ini ada kurang lebih 100 rumah warga terdampak, kemudian pengungsi juga sudah mencapai ratusan pengungsi begitu. Bagaimana skema penanggulangan yang dilakukan di sana, Pak? Ya, Ibu, untuk update per jam 10 siang tadi, untuk rumah kita mengalami ada korban tambahan gitu. Ada 2 tambahan rumah yang rusak, sehingga total untuk rumah menjadi 114 rumah yang rusak. Untuk jiwa juga bertambah menjadi 439. Untuk upaya kita saat ini terfokus pada penanganan pangan dan pos di pengungsian, ini Pak, kebutuhan di pengungsian. Dan juga evakuasi harta benda dan hewan-hewan ternak yang warga untuk diungsikan, begitu Ibu. Oke, baik Pak Wibowo, apakah masih ada penurunan permukiman tanah hingga saat ini masih terjadi di sana, Pak? Saat ini masih terjadi, tadi pagi ada penambahan 1 rumah dan malamnya kemarin 1 rumah. Jadi ada tambahan 2 rumah yang terjadi baru. Oke. Pak Wibowo, apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi BPBD dalam penanganan bencana kali ini, terutama dari segi anggaran, sumber daya manusia maupun koordinasi antar instansi, Pak? Ya, alhamdulillah untuk penanganan sendiri ya, untuk hambatannya paling karena medan ini pegunungan yang susah, jadi untuk mobilitas mobil untuk pengangkutan material maupun hewan harta benda itu kita agak mengalami sedikit, tapi alhamdulillah banyak dari TNI, Polri, dan relawan-relawan dan semuanya bergotong royong untuk evakuasi harta benda warga dan masalah koordinasi alhamdulillah tidak terjadi dan semuanya lancar berjalan, Pak. Begitu. Oke, baik Pak Wibowo, bantuan apa yang telah diberikan terhadap para korban yang tentunya ini rumahnya mengalami dampak, Pak? Banyak sekali bantuan yang datang, alhamdulillah Pak, masyarakat juga peduli. Banyak ada CSR ataupun dari seluruh elemen masyarakat telah membantu. Ini hari ini kita tadi koordinasi, hasil rapat koordinasi bahwa rencana hari Rabu besok akan datang tim geologi untuk memeriksa kondisi atau melakukan kajian yang akan digunakan untuk buntarannya gitu. Alhamdulillah. Gitu. Yes. Oke. Pak, untuk saat ini kan fokus dari BPBD itu untuk penanganan warga terdampak ataupun korban yang ada di pengungsian. Apa bantuan yang paling dibutuhkan, Pak, dari korban-korban ini? Bantuan yang paling dibutuhkan ini karena banyaknya lansia, banyaknya balita dan anak-anak, itu di sini kekurangan ya seperti pampers, susu balita, susu untuk lansia ya gitu. Oke, baik Pak. Untuk cuaca saat ini di sana seperti apa, Pak? Apakah masih terjadi hujan yang cukup deras? Alhamdulillah sehari ini di malam hujan dan sehari ini sudah terang. Alhamdulillah hari ini cerah, sedikit mendung gitu. Oke. Pak Wibowo, sampai saat ini kan Anda sebutkan bahwa penurunan permukaan tanah ini masih terjadi. Lantas antisipasi apa yang dilakukan di sana, Pak? Ya, kami sudah memasang rambu banner di lokasi kejadian untuk dilarang masuk ke lokasi kejadian bencana. Masalahnya banyak warga-warga setempat atau warga-warga sekitar yang ikut berdatangan untuk wisata bencana gitu kan. Kami membuat larangan itu dan kami menghimbau untuk warga untuk mengungsi gitu. Baik Pak, hingga saat ini apakah jumlah total terdampak masih terus bertambah, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah korban itu bertambah menjadi 439 jiwa dan bertambah menjadi 114 rumah. Gitu. Baik Pak Wibowo, terima kasih sudah terhubung bersama kami dan menjelaskan bagaimana kondisi di sana. Terima kasih dan sehat selalu, ya, Pak. Bu. Amin, terima kasih kembali, Ibu. Pemirsa, emansipasi wanita yang diperjuangkan R.A. Kartini salah satunya seperti wanita muda asal Yogyakarta yang berprofesi sebagai dalang perempuan. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, momen peringatan Hari Kartini, Museum Raden Ajeng Kartini di Jepara, Jawa Tengah dipenuhi pengunjung. Para pengunjung museum dari berbagai kalangan tidak hanya berasal dari wisatawan lokal saja. Momen peringatan Hari Kartini, puluhan pengunjung memadati Museum Raden Ajeng Kartini di kota Jepara, Jawa Tengah. Nampak sejumlah rombongan silih berganti mengunjungi Museum Raden Ajeng Kartini. Pengunjung tidak hanya berasal dari wisatawan lokal Jepara saja, melainkan dari luar kota seperti Kudus, Semarang, Pekalongan, hingga Jakarta. Jadi mereka Di museum ini, pengunjung bisa melihat secara langsung bukti sejarah peninggalan R.A. Kartini yang masih tersisa sampai sekarang. Seperti meja belajar, mesin jahit, mainan Kartini, peralatan meditasi, hingga ukiran macan kurung. Tadi kita diajak untuk keliling dan cari tahu, mengulas cerita seputar R.A. Kartini dan juga beberapa saudaranya. Itu benar-benar sangat membuka pikiran kami buat para Gen Z juga dan juga milenial yang masih nggak tahu nih perjuangan beliau seperti apa dan asal-usulnya seperti apa. Jadi makin jelas lagi. Jadi beruntung bisa main ke Museum R.A. Kartini ini. Pengunjung juga bisa mengetahui kisah perjalanan Raden Ajeng Kartini yang diceritakan oleh pemandu. Antusias para pengunjung pun cukup tinggi saat melihat sekaligus mempelajari benda-benda bersejarah di museum ini. Menurut pengelola museum, libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini menjadi faktor utama meningkatnya pengunjung di museum ini. Rata-rata jumlah pengunjung meningkat jelang peringatan Hari Kartini. Pada bulan April ini sudah mencapai 1.000 lebih pengunjung. Untuk kunjungan di Museum R.A. Kartini di bulan April ini sangat meningkat, ya, baik dari masyarakat umum maupun dari anak-anak sekolah. Kalau untuk bulan ini mungkin hampir ada 1.000-an lebih ya Bapak pengunjung ya. Kalau pengunjung kemarin pas habis liburan Lebaran kemarin banyak yang dari luar kota. Kalau yang setelah masuk sekolah ini kebanyakan dari sekolah-sekolah di sekitar wilayah kota Jepara. Jika ingin mengetahui sejarah kehidupan Kartini lebih lengkap, Anda bisa berkunjung ke Museum Kartini ini. Tiket masuknya sangat murah, hanya Rp5.000 untuk anak-anak dan Rp8.000 untuk orang dewasa di hari biasa. Sementara untuk hari libur nasional dan hari raya, tiket masuk dibanderol Rp10.000 untuk orang dewasa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Masih mengenai Kartini, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tepat di hari ini peringatan Kartini, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten meluncurkan program ekstrakurikuler keputrian untuk tingkat sekolah dasar. Peluncuran ekstrakurikuler keputrian tersebut dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, secara langsung meluncurkan program ekstrakurikuler keputrian sekolah dasar. Program ekstrakurikuler tersebut diluncurkan pemirsa saat peringatan Hari Kartini dan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Tangerang. Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah secara langsung meluncurkan program ekstrakurikuler keputrian sekolah dasar. Program tersebut diluncurkan saat peringatan Hari Kartini dan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Tangerang. Di samping itu, perkembangan teknologi saat ini juga sangat berdampak dengan karakter, sehingga kerap terjadi aksi bullying dan kekerasan seksual di kalangan pelajar. Harapan ke depan saya berharap semua anak perempuan di Kabupaten Tangerang punya life skill, punya bakat diasah, dan juga pergaulannya bisa lebih baik lah daripada anak-anak sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ke depan anak-anak sekolah ini bisa lebih adabnya lebih bisa tinggi gitu ya terhadap orang tua, terhadap guru dan temannya juga.
Lalu mudah-mudahan kasus bullying dan pelecehan terhadap anak, terutama pelecehan seksual ini bisa berkurang di Kabupaten Tangerang. Dengan diluncurkannya program ekstrakurikuler Keputrian Sekolah Dasar ini, pemerintah Kabupaten Tangerang berharap akhlak pelajar di Kabupaten Tangerang menjadi baik, juga tidak ada aksi bullying dan pernikahan dini. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini kini bisa dirasakan oleh seluruh perempuan di Indonesia. Salah satunya seperti yang dirasakan sosok wanita muda asal Yogyakarta, Rizky Rahma Nur Wahyuni, yang berprofesi sebagai dalang perempuan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu barangkali tepat bagi Rizky Rahma Nur Wahyuni, atau disapa Rahma, perempuan yang kini berprofesi sebagai dalang wanita. Ia mewarisi bakat mendalang tersebut dari sang ayah, Ki Sigit Manggala Saputra, bahkan telah mengasah kemampuan mendalangnya tersebut sejak kelas 3 sekolah dasar. Menurut dalang perempuan kelahiran 1995 ini, wayang yang dimainkannya merupakan wayang Gagrak Ngayogyakarta atau disebut pakem klasik. Sedangkan cerita wayang yang kerap ia bawakan saat pentas wayang kulit yakni Hanuman Duta dan Wahyu Cakraningrat. Rahma juga mengakui menjadi dalang wanita bukan hal biasa, terlebih dalam dunia perwayangan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Meski sebagai dalang muda, Rahma berharap bisa mementaskan wayang kulit ke berbagai negara di dunia sebagai sarana mengenalkan seni tradisional Indonesia, khususnya wayang khas Yogyakarta. Untuk edukasi mungkin dalam hal wayang kulit ini memang agak susah ya, karena dari segi ketertarikan dari generasi muda pun saat ini juga sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya dari luar gitu. Jadi mungkin dari sisi edukasi dari sekolah mungkin ya akan lebih tepat ketika itu disisipkan di pembelajaran di sekolah. Jadi pengenalan. Meski tantangan zaman kini serba digital, namun Rahma berupaya menyambung tradisi dan menghidupkan kembali seni wayang dari generasi ke generasi. Ia kerap membagikan momen saat pementasan wayang kulit dengan mengupload ke media sosial maupun platform digital lainnya. Ia juga mengenalkan wayang sinema, sebuah pertunjukan kolaboratif modern dengan banyak dalang menggunakan LED dan pencahayaan teatrikal. Menurutnya, tradisi yang beradaptasi dengan teknologi cukup membantu untuk menanamkan kecintaan generasi sekarang akan seni tradisi wayang kulit. Berbagai pentas telah dilakukan Rahma secara live dan menyasar audiens dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Jadi untuk saat ini mungkin sudah ada di YouTube ya untuk pertunjukan wayang kulit, itu durasinya cukup panjang karena jadi satu dengan pementasan Bapak gitu. Jadi saya sebagai pembuka acara, kemudian nanti dilanjutkan pementasan oleh Bapak. Jadi itu ada, bisa disaksikan juga di YouTube dan juga di sosial. Dan pemirsa, untuk berkenalan dengan Rizky Rahma, dalang perempuan asal Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Andri Prasetyo yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Andri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nadila dan juga pemirsa. Memang berbicara soal peringatan Hari Kartini, tak bisa dilepaskan dari kata emansipasi, di mana saat ini memang para kaum perempuan ini sudah mulai banyak yang menggeluti pekerjaan yang dulunya hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Salah satunya adalah profesi dalang. Dan memang di Yogyakarta ada salah satu dalang yang unik ini karena dalangnya ini biasanya laki-laki, tapi ini perempuan atau wanita muda begitu. Dengan Mbak Rahma, selamat siang Mbak Rahma. Selamat siang Mas Andri dan juga para pemirsa. Ya Mbak Rahma, bisa dijelaskan ini awal mula ketertarikan dengan dunia wayang hingga akhirnya menjadi dalang seperti apa Mbak? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia, perempuan hebat di Indonesia, selamat Hari Kartini. Dan tadi pertanyaannya untuk awal mula akhirnya
tertarik mempelajari dunia wayang kulit itu karena kebetulan saya lahir di keluarga seniman dan kebetulan ayah saya juga seorang dalang. Jadi pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu berlaku untuk saya juga. Dan sejak kecil itu saya sudah sangat akrab dengan wayang kulit sendiri, gitu mungkin awalnya. Mbak, profesi dalang ini kan identik dengan laki-laki, sementara Mbak ini perempuan. Ini ada kesulitan nggak untuk belajar dalang ini? Kalau kesulitan pastinya ada ya Mas, karena tidak bisa dipungkiri walaupun dalang itu identik dengan laki-laki dan dari segi tenaga ataupun dari segi suara itu memang sudah berbeda antara perempuan dan laki-laki, dan itu merupakan salah satu kesulitan yang harus saya coba hadapi sebagai dalang perempuan. Dari segi suara dan juga dari tenaga menggerakkan wayang ataupun tenaga saat ngeprak gitu. Mbak, kalau tampil ini biasanya lakon apa yang ditampilkan biasanya gitu? Kalau yang biasa ditampilkan adalah cerita Ramayana, di mana salah satunya adalah Anoman Duta atau Senggono Duto. Selain itu juga ada cerita Mahabharata, itu ada salah satunya Wahyu Cakraningrat dan juga ada lagi Wahyu Purbosjati. Gitu. Mbak, ini kan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini gitu. Kalau Mbak memaknai Hari Kartini di dunia pewayangan atau ini seperti apa, Mbak? Kalau Hari Kartini sendiri mungkin sosok Kartini ya. Kebetulan saya di sini membawanya tokoh Dewi Sinta, tapi kalau selama ini saya melihat wayang kulit itu dari berbagai macam tokoh, itu mungkin yang cocok itu adalah tokoh Sri Kandi gitu, yang cocok dengan karakter R.A. Kartini di pewayangan gitu. Karena apa? Karena Sri Kandi ini di lakon Mahabharata itu adalah pemimpin atau pemimpin perangnya dari Pandawa gitu. Si Sri Kandi ini kan istrinya Arjuna dan dia memimpin perang memimpin Pandawa di perang Mahabharata. Jadi itu seperti halnya Raden Ajeng Kartini pada saat dulu itu mencoba untuk menyetarakan antara kaum laki-laki dan juga perempuan. Di situ sosok Sri Kandi ini merupakan salah satu contoh dari munculnya kaum perempuan di antara laki-laki gitu. Mbak, ini kayaknya tidak lengkap kalau Mbak tidak praktek mendalang nih. Coba Mbak sedikit aja. Gitu. Mungkin nembang dulu kali yang erat kaitannya dengan Hari Kartini ini, ada namanya Jineman Uler Kambang. Itu biasanya saya sampaikan saat adegan goro-goro. Seperti ini misalnya. Para mudi tatio putri sejati, miwah ojo lali manembah kang moho suci, setya mring negari sumengkem ibu pertiwi kang sayekti, dan seterusnya. Dan itu intinya adalah nek biyen wong wadon kuwi mung dianggep kanca mburi, gaweane mung ayah-ayah, umbah-umbah, momong bocah turu mlumah. Nah, mergo perjuangane Ibu Raden Ajeng Kartini saat temah kalungguhane wanita lan priya iku padha, bebasan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Buktinya sekarang presiden wanita juga sudah ada, menteri wanita banyak, kemudian guru wanita juga banyak. Maka dari itu saya sebagai perempuan juga tidak ada salahnya untuk bisa menjadi dalang wanita gitu. Jadi bisa dipraktekkan sedikit Mbak gimana cara mendalangnya? Kalau untuk adegan Sinta ini mungkin adegannya hanya ulap-ulap atau hormat gitu ya, ulap-ulap namanya gitu. Kemudian berjalan, kemudian berbalik, nanti ulap-ulap lagi, ulap-ulap, kemudian silam atau pergi gitu. Mbak, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk para wanita Indonesia di Kartini masa kini, Mbak? Baik, untuk seluruh wanita hebat di Indonesia khususnya, saya ingin mengajak untuk seluruh wanita, apapun profesinya, mari kita bersama-sama untuk terus menggeluti profesi yang kita lalui sekarang, karena kalau bukan kita nanti akan siapa lagi gitu. Dan khususnya untuk wayang kulit sendiri, saya sebagai dalang wanita mengajak kepada seluruh generasi muda, khususnya anak-anak maupun wanita gitu, tidak ada salahnya kita belajar kesenian kita, khususnya wayang kulit sendiri, karena kalau bukan kita akan siapa lagi. Dan jangan sampai budaya kita malah nantinya dipelajari oleh orang luar, malah kita sendiri nantinya yang akan kesulitan mempelajari budaya kita sendiri gitu.
Baik, terima kasih Mbak Rahma atas waktunya, sudah selalu. Ya demikian Nadila perbincangan kami dengan Rahma, salah satu dalang wanita asal Yogyakarta yang menggeluti dunia seni pewayangan ini sudah sejak kecil begitu dan hingga saat ini masih aktif sebagai dalang wanita. Demikian informasi terbaru dari Yogyakarta. Untuk sementara kita kembali dengan Nadila di Jakarta. Baik, Andri Prasetyo, kita jadi terinspirasi sekali dengan Mbak Rahma yang terus memajukan, melestarikan budaya-budaya Indonesia melalui wayang begitu. Terima kasih Andri Prasetyo untuk laporannya langsung dari sana. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak bagi kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan transportasi umum bus Transjakarta bagi penumpang perempuan khusus hari ini 21 April yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Pemberian tarif gratis ini berlaku selama 1 hari penuh, mulai pukul 00 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini berlaku untuk moda transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT di Ibu Kota Jakarta. Pemirsa, Pemprov Jakarta menggratiskan angkutan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta untuk perempuan pada hari ini untuk memperingati Hari Kartini. Pemerintah Provinsi Jakarta mengatakan ini adalah hadiah untuk kaum perempuan. Seperti apa pelaksanaannya di halte bus Transjakarta Duku Atas? Berikut kami hadirkan informasi reporter TV One Syahda Yostiza dan juru kamera Bowo Iman. Khusus di Hari Kartini 21 April 2025, layanan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta, Mikrotrans, MRT, dan LRT gratis untuk perjalanan perempuan. Para perempuan pelaku perjalanan yang ingin memanfaatkan penawaran ini bisa masuk lewat jalur Kartini Line. Para perempuan bisa langsung melintasi gate dan kemudian mendapatkan layanan secara langsung. Lantas, apa pendapat warga soal hadiah naik transportasi umum gratis dari Pemprov Jakarta? Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Dengan Kakak siapa kalau boleh tahu? Felicia. Kak Felicia dari mana? Saya dari Kelapa Gading. Nah, Kakak, ini kan aku mau tanya nih, karena spesial hari ini Hari Kartini, jadi Transjakarta gratis. Gimana perasaan Kakak pas tahu? Seneng dong, suka yang gratisan soalnya. Tapi kaget gak Kak pas tahu ini gratis? Iya, kaget. Waktu naik di Kelapa Gading, sama seperti di sini, ada yang petugas berjaga juga? Iya, ada yang umumin untuk perempuan hari ini gratis, penumpang perempuan. Tapi Kakak sebelumnya tahu nggak sih kalau memang hari ini pengguna Transjakarta mau digratisin? Nggak tahu. Jadi langsung berkegiatan gitu, langsung ke Transjakarta, datang? Iya, aku setiap hari kalau ke kantor memang naik Transjakarta sih. Iya. Terus baru tahu hari ini berarti ya kalau gratis? Iya, tahu. Nah Kakak, ini mungkin bisa dijelaskan nih Kak harapannya bagi Pemprov DKI Jakarta supaya momen-momen ini lebih sering supaya masyarakat senang gitu. Iya, selain sering digratisin ya untuk penumpang, selain itu semoga Transjakarta lebih ramah lagi terhadap, lebih aman lagi terhadap penumpang perempuan dan juga semakin armadanya semakin diperbanyak supaya kita lebih nyaman lagi dalam commuting dari rumah ke tempat kerja ya. Terima kasih banyak ya Kak. Layanan gratis bagi perempuan pada Hari Kartini ini berlaku selama 24 jam. Tepatnya mulai pukul 24.00 sampai dengan 23.59 menit. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan kejutan spesial berupa kebijakan penggratisan seluruh moda transportasi umum bagi para perempuan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Kartini dan semangat perempuan Indonesia dalam memajukan bangsa. Penggratisan transportasi umum ini berlaku untuk seluruh moda transportasi termasuk LRT, MRT, dan juga Transjakarta.
Rekan-rekan sekalian, pada hari ini Balai Kota, pemerintah Jakarta memberikan kebebasan atau gratis bagi seluruh angkutan umum untuk perempuan dari manapun yang masuk di Jakarta. Kecuali taksi. Hari ini kami sudah cek beberapa penumpang yang dari Bekasi, dari Depok. Memang dari Bekasi Depoknya belum gratis, begitu masuk Jakarta semuanya alhamdulillah sudah gratis. Dan nanti pada tanggal 24 kami juga akan menggratiskan seluruh angkutan umum. Kali ini bukan hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki. Seluruh angkutan umum baik LRT, MRT, Transjakarta gratis. Dan secara khusus pada hari ini kami akan memberikan gratis bagi ASN yang ada di Balai Kota kalau mereka mau memperpanjang SIM. Dan saya barusan memutuskan juga dengan Pak Wagub untuk wartawan perempuan yang ingin memperpanjang SIM A, SIM C gratis di Balai Kota ini. Kenapa? Termasuk bikin baru gratis. Termasuk bikin baru gratis. Jadi Pak Disub tolong diaturin ya. Karena yang untuk teman-teman media ini hanya yang perempuan. Yang laki-laki tetap harus bayar. Yang laki-laki tanggal 24, Mas. Iya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan mengenakan pajak bagi kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak atau BBM. Dan pemirsa, pengenaan pajak ini dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang digunakan kendaraan bermotor atau alat berat. Artinya, setiap kali masyarakat membeli BBM, secara otomatis mereka menjadi subjek pajak sebesar 10%. Dan aturan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku kaget tentang rencana penarikan pajak tersebut. Menurutnya, hal itu belum diputuskan dalam pemerintahannya. Pajak BBM bermotor yang 10%. Itu mekanismenya seperti apa ya? Itu belum diputuskan, saya juga kaget. Saya aja sebagai gubernurnya kaget kok ada berita itu, jadi belum diputuskan ya. Mas Bram, jatah menteri dari Ketentuan terkait penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 10% di Jakarta mengejutkan warga. Meski kebijakan bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah, sekaligus juga untuk mengatur pemanfaatan bahan bakar secara bijak, warga Jakarta mengaku keberatan dan berharap kebijakan itu ditunda. Secara pribadi saya rasa keberatan ya, apalagi saya pengguna BBM bersubsidi, Pertalite gitu kan. Kalau contoh BBM bersubsidi Pertalite itu kan 10.000. Andai kata ada penambahan pajak berarti kan ada kenaikan gitu kan. Dan kita itu berharap adanya subsidi gitu kan. Kalau seperti ini sepertinya saya kurang setuju gitu lah Mbak. Karena sesuai dengan kriteria mobil saya adalah mobil yang mendapatkan subsidi, otomatis kalau memang bisa harga BBM-nya ya memang kondisinya yang bersubsidi, istilahnya yang nggak terlalu berat gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah memang ini pajak ini berlaku untuk bersubsidi aja atau memang Pertamax dan sebagainya juga kena pajak juga. Ya ini kan merasa keberatan karena saya ini kan driver taksi online Mbak. Apalagi kalau mau dinaikkan 10% ya rencana ya Mbak ya. 10% berarti kan sangat berasa gitu loh Mbak. Ya kan sedangkan aja yang 10.000 ini aja kita ngap-ngapan gitu. Kalau bisa jangan dinaikin, kalau bisa malah diturunin gitu Mbak. Kayaknya kurang tepat ya, maksudnya di tengah-tengah semua biaya-biaya kenaikan kayaknya kurang tepat ya. Kok seolah-olah kok semuanya harus naik gitu loh, dan itu semuanya itu kenanya ke rakyat. Saya rasa sih mungkin lain waktu ya mungkin bisa ya, tapi kalau untuk sekarang kayaknya momentumnya kurang tepat kalau saya bilang. Pemirsa, usai jeda sejumlah kabar menarik dan penting lainnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri tiba di Kupang pada pukul 6:10 WITA. Kedatangannya disambut oleh Ketua Umum Kadin NTT Mercy Siubelan beserta dengan jajarannya. Tak lama setelah tiba, pemirsa Anindya langsung bergabung dalam pembukaan Pawai Paskah 2025 yang digelar di Taman Bundaran PU 8 Monumen Tirosa. Masyarakat Kupang menyambut antusias kehadiran Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut. Selain berpartisipasi dalam pawai, Anindya Bakri juga dijadwalkan melakukan pelepasan ekspor produk UMKM secara global di LA, Moringa. Di antaranya produk kelor dan coklat yang akan menembus pasar internasional. Dalam kunjungannya, Anindya juga meninjau lokasi rumah gotong royong yang merupakan program Kadin untuk mendorong pembangunan perumahan layak bagi masyarakat. Kunjungan dilanjutkan ke Aquatic Pitobi Sport Center, serta diakhiri dengan kunjungan kerja ke rumah jabat Gubernur NTT sebagai bentuk penghargaan atas sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah dalam membangun daerah berdaya saing. Pelepasan seluruh peserta prosesi Pasca Pemuda Gemit tahun 2025 Roti Warkopro Aguamor RAB atau PT Rezeki Abadi Berjaya. Kemudian juga ada Dimitri dan yang terakhir. Lalu pemirsa, bagaimana jalannya kunjungan kerja Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri? Sudah ada rekan kami Yolinda Tridewi yang akan melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yolinda, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa TV One. Kalau misalkan tadi kita sudah melihat begitu bagaimana pelepasan ataupun bagaimana perayaan Pasca di Bundaran PU di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ini memang saat ini di agenda kedua Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri ini sedang akan melakukan pelepasan ekspor produk-produk UMKM lokal di Kupang. Di mana bisa dilihat di belakang saya ini sebuah truk yang nantinya akan mengangkut begitu beberapa produk, di antaranya ini ada coklat, kemudian juga ada bubuk kelor, kemudian juga ada biskuit dan teh dan lain sebagainya. Dan ini tentunya diresmikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia bersama dengan Ketua Umum Kadin NTT, kemudian juga didampingi oleh Bank Indonesia. Kemudian juga setelah nantinya di La Moringa ini Ketua Umum Kadin melaksanakan pelepasan ekspor, ini nantinya Ketua Umum Kadin selanjutnya akan melaksanakan kunjungan ke rumah jabatan, maksud kami ke rumah rakyat, di mana nantinya ini memang akan ditinjau begitu. Kemudian juga setelah melakukan tinjauan ini nantinya akan mengunjungi ke lokasi Aquatic Pitobi Sport Center dan nantinya ditutup oleh agenda terakhir di rumah pejabat ataupun rumah Gubernur NTT itu sendiri. Di mana memang pada siang hari ini kalau misalkan bisa kami gambarkan di sini Anindya Bakri sedang meninjau produk-produk yang nantinya akan diekspor begitu ke luar negeri, di antaranya ada ke beberapa negara, Australia dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi memang dalam kunjungannya di Pawai Pasca ini Anindya Bakri juga melaunching begitu program YES ataupun Youth Entrepreneur School, di mana nantinya memang ini anak-anak muda dari NTT yang bergerak di bidang bisnis ini akan dilakukan pelatihan selama 3 bulan yang kemudian akan terus mendukung UMKM NTT khususnya di Kupang ini untuk bisa bersaing di pasar global itu sendiri, dibantu tentunya oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri dan jajarannya. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio Rehana dan Nadila. Baik, terima kasih Yulinda mengabarkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Meski diterpa dugaan kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus, wahana sirkus di Taman Safari Indonesia Prigen 2 Pasuruan, Jawa Timur tetap dipadati oleh pengunjung. Pengunjung berharap dugaan kasus eksploitasi maupun kekerasan kepada pemain dapat diselesaikan. Beginilah suasana wahana sirkus di kawasan Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Para pengunjung yang sebelumnya telah membeli tiket terusan dari Taman Safari 2 Prigen biasanya mampir untuk menyaksikan atraksi sirkus di tempat ini sebelum pulang. Wahana sirkus yang ada sejak TSI 2 Prigen dibuka ini menampilkan pertunjukan Oriental Sirkus Indonesia, meski kini namanya berubah menjadi Interactive Living Museum Indonesia.
Untuk masuk kawasan ini, jika tidak membeli tiket terusan, maka pengunjung dapat membeli tiket langsung seharga Rp30.000 per orang. Permainan sirkus biasanya berdurasi sekitar 30 menit, menampilkan sejumlah atraksi dari para pemainnya. Pengunjung mengaku senang dan terhibur dengan pertunjukan atraksi sirkus saat berwisata bersama keluarga. Pengunjung berharap dugaan kasus eksploitasi maupun kekerasan kepada mantan pemain sirkus dapat diselesaikan. Ya menyenangkan sih, apalagi ketika mengajak keluarga dan teman-teman, karena ini kan bersifat hiburan. Kalau kaitannya dengan yang lagi rame, eksploitasi dan kekerasan, gimana pendapatnya? Kalau memang ada pelanggaran, ya saya harap segera diproses secara hukum, dan bagi pihak yang merasa dirugikan, segera ada klarifikasi dari kedua belah pihak, biar sama-sama enak dan menguntungkan. Ya lumayan buat anak-anak bagus juga, biar edukasi anak, biar tahu apa itu sirkus. Kasihan Pak kalau hewan digituan ke orang, nanti malah sirkusnya malah nggak rame kalau viral gitu. Harapannya gimana kalau? Harapannya ya sirkus Indonesia lebih bagus, baik, banyak mengedukasi anak-anak terutama. Dugaan kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap sejumlah mantan pemain sirkus tidak berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang datang ke wahana sirkus di Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One, mengabarkan. Oke pemirsa, jadi hari ini di DPR RI ada pertemuan antara anggota DPR RI bersama dengan korban-korban yang menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus. Dan informasinya memang ini masih berlangsung pertemuan antara anggota DPR RI bersama dengan korban-korban kasus eksploitasi tersebut. Dan tentunya kita juga nanti akan mengupdate bagaimana perkembangan yang ada di sana bersama dengan rekan kami Hilda Ramadanti. Hilda, bagaimana perkembangan pertemuan antara anggota DPR bersama dengan korban kasus eksploitasi ini? Apakah sudah selesai pertemuannya dan apa hasilnya? Ya baik, selamat siang Rehana dan juga Nadila. Betul sekali, hari ini Komisi 3 DPR RI menggelar RDP yang berlangsung di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di depan Komisi 3 Gedung DPR RI Jakarta Selatan, di mana RDP hari ini membicarakan terkait dengan dugaan kasus penganiayaan terhadap mantan pemain sirkus di Taman Safari, yakni Oriental Circus Indonesia. Dan RDP hari ini baru saja dimulai sejak pukul 2 siang tadi dan dilakukan juga bersama dengan Direskrim Polda Jawa Barat, lalu kuasa hukum dari mantan pemain sirkus dan juga pengelola sirkus Taman Safari itu sendiri. Dan pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan para korban yang sebelumnya memang telah melakukan pelaporan ke Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, yakni pada tanggal 15 April 2025 lalu. Dan memang untuk RDP saat ini baru saja dimulai dan berlangsung secara terbuka. Dan nantinya audiensi hari ini juga akan dihadiri oleh pihak pengelola Oriental Circus Indonesia ini sendiri, baik yang masih aktif ataupun yang memang sudah tidak aktif bekerja. Dan untuk audiensi kali ini juga masih belum tahu apakah hasil dari RDP hari ini, dikarenakan memang RDP masih terus berlangsung hingga sampai saat ini. Anggota Komisi 3 pun juga mendukung bahwa agar para mantan pemain sirkus, especially Oriental Circus Indonesia ini bisa mendapatkan keadilan, dikarenakan memang kasus dugaan penganiayaan yang sangat keji dialami pada tahun sekitar 1970 hingga 1990-an begitu. Dan maka dari itu pihak dari Komisi 3 juga akan mengkaji lebih dalam lagi terkait kasus dugaan penganiayaan ini, apakah memang nantinya akan ada tindak pidana ataupun tidak. Sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia juga sudah mengadukan kasus eksploitasi ini dan juga pelanggaran HAM ini kepada Kementerian Hak Asasi Manusia pada 15 April lalu yang tadi sudah kami kabarkan kepada Anda. Dan sebelumnya para pemain sirkus ini juga sudah melaporkan kepada Komnas HAM pada 1997 lalu, namun memang pada saat itu berita menghilang begitu ya pemirsa, dikarenakan memang
mungkin ada beberapa pihak dari Taman Safari pun yang enggan untuk meneruskan ataupun menindaklanjuti terkait kasus ini. Dan pada saat itu, pada saat para mantan pemain sirkus ini melaporkan ke Komnas HAM pada tahun 1997, Komnas HAM ini memberikan rekomendasi, ini membentuk tim untuk mencari asal-usul orang tua dari ex pemain sirkus Oriental Sirkus yang melapor. Dan memang sebelumnya mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia ini juga mengaku bahwa mereka telah mengalami tindak kekerasan, perbudakan, eksploitasi anak hingga mengalami pelanggaran HAM dari pengelola Oriental Sirkus ini sendiri sejak 1970-an. Dan tindakan-tindakan yang mereka alami ini seperti dipukul, lalu juga disetrum, lalu juga dipaksa untuk bekerja walau sedang dalam keadaan sakit, lalu juga dipisahkan dari anak-anak mereka. Bahkan ada salah satu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia ini yang terjatuh pada saat melakukan atraksi akrobat, namun memang pihak dari Taman Safari itu pun juga tidak menindaklanjuti, dan hingga sampai sekarang mantan pemain sirkus itu mengalami kelumpuhan seperti itu. Dan memang pihak dari Taman Safari ini juga sempat buka suara beberapa waktu lalu terkait dengan kasus ini dan menganggap kasus dugaan penyiksaan tersebut ini tidak ada dengan sangkut pautnya ke Taman Safari begitu. Dan memang juga membantah adanya penyiksaan terhadap para pemain Oriental Sirkus Indonesia ini sendiri. Dan memang jika nantinya ada potensi pidana pada kasus penganiayaan, maksud kami kasus dugaan penganiayaan Oriental Sirkus Indonesia ini, nantinya juga Komisi 3 akan menindaklanjuti kepada pihak terkait agar para mantan pemain sirkus ini bisa mendapatkan keadilan. Dan sementara demikian, Rehana dan juga Nadila kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporan Anda langsung dari DPR RI. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengawal langsung laporan mantan pekerja korban penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya menegaskan akan segera mengambil tindakan terhadap perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendampingi langsung pelaporan 31 pekerja yang merupakan korban penahanan ijazah oleh UD Sentosa Sil. Pekerja melaporkan kasusnya ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Salah satu mantan pekerja mengaku ijazahnya masih ditahan dan harus membayar 2 juta rupiah jika ingin dikembalikan. Sudah keluar, sudah resign juga. Udah lama Mbak keluarnya dari? Dari 2024 Desember. Dan ijazahnya masih ditahan? Masih ditahan. Kalau saya nggak usah minta, saya sudah tahu. Resikonya saya kan memang keluarnya nggak sesuai persyaratan. Jadi saya sudah tahu, saya nggak minta. Nggak akan dikeluarkan ijazahnya. Kalau nggak nebus 2 juta. Emang keluar sesuai persyaratan itu yang seperti apa, Mbak? Ya, membayar nebus 2 juta itu. 2 juta itu? Ya. Wali Kota Eri Cahyadi akan terus melakukan pendampingan dan menyatakan tidak ingin ada perusahaan yang melanggar aturan di Surabaya. Sampaikannya jadi gini. Sholat Jumat juga dipotong. Iya. Ya, sholat Jumat hanya dikasih waktu 20 menit. Khotbah mulai, kayaknya mulai, Pak. Ya. Istirahat. Ini berarti tidak menjalankan toleransi beragama. Iya. Saya nanti disampaikan ya. Sampaikan semuanya, nanti insya Allah saya tetap support penuh. Saya juga akan terus berkoordinasi dengan Pak Kapolres, Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Intel untuk atensi khusus ini. Ini menjadi atensi khusus saya. Karena saya tidak ingin ada perusahaan apapun yang Surabaya yang melanggar aturan. Sementara pihak kepolisian akan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah viralnya isu penahanan ijazah karyawan. Kan kita harus menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polres Tanjung Perak ini kan biar supaya kondusif, masyarakat bisa adem ayem, tenang semuanya. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan rombongan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi gudang UD Sentosa Sil. Ebenezer cekcok dengan pihak perusahaan soal penahanan ijazah pekerja. Aneh, kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih?
Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu. Ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima itu? Enggak. Itu tuh yang Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Wah, tidak ya. Ini ada rekaman ya. Bu Vero tidak pernah sama yang ini di belakang. Saya kenal. Ayo, nanti kita ketemu. Kenal. Menerima ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari yang bersangkutan. Ini siapa namanya? Dan SKCK. Waktu daftar. Vero kamu nanti. Nggak, berarti apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar nih sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bu, kamu wewenang ini bukan wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih tentang kasus penahanan ijazah yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, di mana gaduh usai Jan Huadiana, pemilik UD Sentosa Sil yang diduga melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya. Komisi DPRD Kota Surabaya ini memanggil Diana untuk meminta penjelasan. Tak hanya itu, DPRD Kota Surabaya juga menghadirkan Nila, karyawan yang mengadukan penahanan ijazah dirinya usai keluar dari perusahaan. Berdasarkan pengamatan kami, ada dua karena laporannya. Atas kegaduhan yang terjadi di media sosial yakni dugaan penahanan ijazah, Komisi D DPRD Kota Surabaya akhirnya memanggil 3 orang mantan karyawan dan Diana atau Jan Huadiana, pemilik UD Sentosa Sil Surabaya. Sehingga mediasi bahwa surat undangan yang ditujukan ke situ itu salah alamat. Untuk memberitahu di mana tempat usaha saya sebenarnya. Banyak yang makai di situ. Jadi kan kalau nggak sesuai, ya nggak saya tanggapi. Saya cuma dipinjemi. Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya menyebut perusahaan yang beralamat di Margo Mulyo itu tak berperi kemanusiaan. Sebab sistem kerjanya yang tak jelas, seperti sistem pengupahan, serta ramainya kabar dugaan penahanan ijazah karyawan. Dari pihak pengusaha. Surat tanda terima ini UD Sentosa Sil, Jalan Margo Mulyo 44 Kompleks Pergudangan Surimulya Permai, Blok H14 Surabaya. Diterima oleh Surabaya 29 Juli 2023 Handi Sunaryo. Terima kasih. Dan saya sampai detik ini juga sebenarnya simpel saja, Ibu. Permintaan saya itu hanya kembalikan ijazah saya. Tidak perlu membuat drama sampai seperti ini, membuat kegaduhan terhadap negara Indonesia tercinta ini. Kan bicara apa adanya ya, jujur saja. Untuk penahanan ijazah, kita kalau bekerja itu ada 2 opsi. Mau menitipkan uang jaminan 2 juta atau memberikan ijazah asli yang akan katanya untuk dititipkan. Akan tetapi itu kenyataannya ditahan sampai detik ini. Karyawan UD Sentosa ini hanya meminta agar ijazah yang ditahan perusahaan bisa segera dikembalikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Dengan demikian proses yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tanpa para pihak pun kami wajib. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengupdate perkembangan kasus ini bersama dengan rekan kami Goldi Gumilang yang siap mengabarkan untuk Anda. Goldi, bagaimana perkembangan kasus ini? Silakan. Selamat siang Rehana dan juga pemirsa, kami kabarkan saat ini kami berada di Polres Tanjung Perak yang berada di Kota Surabaya, Jawa Timur, di mana untuk ke-31 mantan karyawan dari UD Sentosa Sil yang pada hari Kamis lalu melaporkan dugaan kasus penahanan ijazah oleh pemilik ataupun oleh dari perusahaan UD Sentosa Sil ke Polres Tanjung Perak, Surabaya.
Pelaporan tersebut didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan didampingi sejumlah stakeholder terkait ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Dan saat ini pemirsa, laporan sudah diterima dan pihak kepolisian ini tengah melakukan pemeriksaan, dan nanti juga jika dokumen-dokumen sudah diterima, nanti akan ada prosedur hukum yang akan dilakukan. Selain itu juga kegaduhan terkait dengan dugaan penahanan ijazah oleh puluhan karyawan, ex-mantan karyawan dari UD Sentosa Sil ini memang mendapatkan atensi khusus dari sejumlah pihak baik nasional maupun daerah, tepatnya di Provinsi Jawa Timur dan juga Kota Surabaya. Seperti update yang bisa kami sampaikan, bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah bertemu dengan pemilik dari UD Sentosa Sil, yakni dengan Janwan Diana, dan juga mengungkapkan ataupun mengkomunikasikan terkait dengan dugaan penahanan ijazah yang terjadi di perusahaannya. Selain itu juga Khofifah memberikan sejumlah solusi agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik, walaupun memang untuk terkait dengan kasus hukum akan terus berlanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti solusi yang ditawarkan oleh Khofifah terkait dengan beberapa ataupun puluhan ex-karyawan dari UD Sentosa Sil yang ijazahnya diduga ditahan, yakni terkait dengan penertiban ulang ijazah bagi para pekerja yang terdampak, yang dimana masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur ataupun lulusan dari SMA maupun SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur. Namun terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh ex-karyawannya ini tetap berlanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu juga Khofifah juga sudah bertemu langsung dengan pemilik dari UD Sentosa Sil yang diduga melakukan penahanan ijazah, bahwa dari bincang-bincang ataupun dari pertemuan tersebut bahwa pemilik perusahaan ini berdalih tidak melakukan penahanan dan seluruh proses rekrutmen ini dikelola oleh HRD, dan juga disebutkan bahwa HRD yang mengelola tersebut sudah mengundurkan diri. Namun juga proses hukum yang berlangsung ini masih berlanjut karena memang ini mendapatkan atensi penuh dari pemerintah pusat. Dalam hal ini sudah dilakukan juga sidak dari Wakil Menteri Tenaga Kerja yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya, oleh Bapak Armuji, pada beberapa hari yang lalu mendatangi UD Sentosa Sil yang berada di wilayah Margomulyo, Kota Surabaya, di mana Wamen dan juga Wawali bertemu langsung dengan Diana, dan juga di sana dilakukan komunikasi, namun juga tidak menemukan titik terang sehingga proses hukum ini tetap berlanjut. Selain itu juga informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa, informasi yang kami himpun bahwa UD Sentosa Sil ini terancam terkena sanksi tambahan karena informasi dari Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fixer, mengatakan bahwa terkait dengan perusahaan UD Sentosa Sil ini, bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki tanda daftar gudang sebagai diatur dalam regulasi Kementerian Perdagangan. Selain itu juga dikumpulkan sejumlah hal yang muncul di permukaan terkait dengan beberapa pengakuan dari mantan karyawan seperti upah, seperti jam istirahat, dan lain sebagainya. Terkait dengan update, pemeriksaan saksi, dan lain sebagainya akan kami konfirmasi kepada pihak terkait, dalam hal ini pelaporan di Polres Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu, rekan-rekan, update yang dapat kami sampaikan terkait kasus dugaan penahanan ijazah di Kota Surabaya. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, Gol, berdasarkan hasil informasi yang Anda dapatkan, berapa banyak mantan karyawan yang sudah diperiksa ataupun diberikan penjelasan dari keterangannya? Baik, terkait dengan mantan karyawan yang sudah melaporkan, ini dihimpun, ini ada 31 karyawan. Dan ini terdiri dari berbagai daerah dan kebanyakan juga berasal dari Kota Surabaya. Sehingga memang pada saat pelaporan ataupun melaporkan di Polres Tanjung Perak, Surabaya ini didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan beberapa stakeholder lain seperti ada juga kuasa hukum dari para korban, kemudian juga ada dari Disnaker, dan juga ada dari beberapa pihak lainnya. Kemudian juga pada pelaporan
hari Kamis lalu ini juga diterima langsung oleh Wakapolres dari Tanjung Perak Surabaya, sehingga terkait dengan pelaporan memang saat ini update yang bisa saya sampaikan bahwa pelaporan sudah masuk ke Polres Tanjung Perak Surabaya. Selanjutnya untuk penanganan selanjutnya seperti pemeriksaan saksi dan lain sebagainya ini akan kami update lagi karena kami belum menerima informasi update terbaru terkait dengan pemeriksaan saksi dan lain sebagainya dari pihak kepolisian. Terima kasih Goldi Gumila mengabarkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, makanan Indonesia seperti cireng, tahu walik hingga bakso dijajakan dalam Okayama World Festival 2025 di Okayama Dome, Jepang. Festival yang dihadiri 20 negara ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya di dunia internasional. Indonesia berkesempatan untuk mengenalkan budayanya melalui Festival Pertukaran Budaya Okayama World Festa 2025 di Okayama Dome, Okayama, Jepang. Bakso, risol, dan tahu walik diperkenalkan pada event internasional ini sebagai hidangan dan cemilan khas Indonesia. Tidak hanya makanan, terdapat stand kebudayaan menampilkan berbagai cenderamata atau merchandise seperti kain batik, sarung, gantungan kunci angklung, dan candi, serta miniatur alat musik khas berupa gamelan dan angklung juga ikut dipamerkan sebagai daya tarik pengunjung festival kali ini. Alhamdulillah ya bisa bergabung di kegiatan Okayama World Festival, senang sekali ya karena bisa bertemu dengan banyak teman-teman dari negara yang berbeda, dari orang Jepangnya juga, jadi bisa saling mengenal, kemudian saling bertukar budaya. Uniknya, stand Indonesia juga membuka kelas praktik pemakaian hijab. Praktik pemakaian hijab menjadi antusiasme tersendiri bagi peserta dan pengunjung yang penasaran ingin mencoba berbusana syar'i seperti muslimah di Indonesia. なんか自分の顔じゃないみたいで、面白いです。すごい変わった服装だなと思って楽しいです。はい、ありがとうございます。Acara ini diikuti setidaknya oleh 20 negara termasuk Indonesia, Nepal, Vietnam, Turki, Brasil, dan Korea. Pameran ini bertujuan memperluas pertukaran budaya antar negara. Dari Okayama, Jepang, Widya Michela, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, berada di ketinggian dengan pemandangan alam yang mempesona. Bukit Doa Fatima Larantuka ramai dikunjungi wisatawan dan peziarah usai mengikuti prosesi Semana Santa. Lokasi wisata rohani Bukit Doa Fatima yang berada di perbukitan San Domingo dan tak jauh dari kawasan kota Larantuka menjadi incaran para peziarah dan wisatawan usai mengikuti prosesi Semana Santa. Betapa tidak, Bukit Doa de Fatima tidak saja menjadi tempat doa, lantaran terdapat patung Bunda Maria Fatima dengan suasana hening dan juga sejuk. Wisatawan bisa menikmati pesona kapela kecil yang menghadap ke laut, sehingga bisa melihat pemandangan Selat Gonsalu antara Pulau Adonara dan juga Pulau Solor. Pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi yang sama untuk Anda, di mana Gereja Wisata Malaikat Agung Mikael menjadi salah satu gereja yang indah di Kabupaten Manggarai Barat. Keindahan gereja ini tidak hanya dari arsitektur gedungnya pemirsa yang unik, tapi juga pemandangan alam di sekitar gereja yang tentunya akan memanjakan mata.
Gereja Wisata Malaikat Agung Mikael terletak di Nderu, Desa Waikanta, Kecamatan Lembor. Dari jalan utama Transflores hanya 3 menit memasuki jalan Ponto Pepa, menggunakan kendaraan untuk bisa sampai ke lokasi. Gereja ini dibangun di atas lahan yang terjal menurun, menghadap pada hutan kampung Pocoleok yang tampak hijau dan sejuk. Memasuki gerbang utama gereja, kursi kayu berjejer, setara anak tangga yang menurun menuju altar. Selain itu terdapat patung salib Yesus, patung Bunda Maria, dan malaikat Mikael terpampang di kiri dan kanan altar. Secara keseluruhan, bangunan gereja ini dibangun setengah permanen. Terdapat 12 tiang beton sebagai kerangka utama yang terhubung pada atap. Setengah bangunan dinding dibiarkan terbuka lebar sehingga udara sejuk bisa masuk dengan bebas ke dalam gereja. Ruang terbuka ini juga sebagai akses untuk melihat pemandangan indah di luar gereja. Pembangunan gereja ini memang dia sangat unik, yaitu dia open air atau gereja terbuka dengan sebuah filosofi bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari alam. Pembangunan gereja ini memang dia sangat unik, yaitu dia open air atau gereja terbuka dengan sebuah filosofi bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari alam. Sejak selesai dibangun pada September 2023, banyak umat dan wisatawan yang datang berkunjung. Pengunjung kebanyakan adalah pelancong yang melintas. Selain singgah untuk berdoa, mereka juga datang untuk melihat keindahan gereja. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan. Pemirsa, saudara, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali menemani Anda. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, di mana Lisa Mariana mengklaim dirinya memiliki anak dari hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Isu ini pun sontak merebut perhatian publik dan menjadi bola panas liar. Ridwan Kamil pun melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri. Belakangan pemirsa, seorang pria mendadak muncul mengaku bahwa dirinya adalah ayah dari anak Lisa Mariana. Seorang mantan model majalah dewasa bernama Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan khusus dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Lisa mengunggah pernyataan tersebut di beranda akun media sosialnya. Sontak hal tersebut menarik perhatian dan menuai beragam reaksi dari warganet. Lisa Mariana pun sempat tampil di hadapan publik menggelar konferensi pers, memberi keterangan kronologis awal mula pertemuannya dengan RK. Hingga pengakuannya baru mengungkapkan sekarang karena meminta pertanggungjawaban RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos, dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Pak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Menanggapi isu panas yang semakin liar terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret namanya, Ridwan Kamil yang sebelumnya irit bicara pada 11 April 2025 secara resmi menempuh jalur hukum, melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, pelaporan dilakukan untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tudingan yang dilayangkan adalah tidak benar. Bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini,
Kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Kasus dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dengan RK semakin menyita perhatian publik usai Lisa muncul dan menggelar konferensi pers. Lisa juga sempat melayangkan somasi kepada pihak Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, Lisa juga menyatakan kesiapannya menjalani tes DNA demi status biologis sang anak yang diklaim hasil hubungannya dengan RK. Kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Siapa ayah biologis anak Lisa Mariana menjadi teka-teki kala seorang pria bernama Revelino Tuwase mengklaim sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, Fikri Wijaya dan Elmani, Revelino mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dirinya ayah biologis anak Lisa. Jadi begini, kalau untuk terkait tes DNA, kami sifatnya pasif. Cuman kalau memang Lisa Mariana menghendaki itu, artinya ada keinginan untuk sama-sama memastikan siapa ayah biologis daripada anaknya tersebut, maka klien kami siap. Nama Revelino Tuwase mendadak muncul di tengah panasnya perseteruan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Bahkan surat pernyataan yang diyakini ditulis tangan Revelino pun beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, Revelino mengungkapkan awal mula pertemuannya dengan Lisa Mariana. Pengakuan dirinya ayah anak Lisa berinisial CA dan kesediaannya menjalani tes DNA. Kini publik menanti kelanjutan proses hukum pencemaran nama baik imbas dari isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil. Akankah Lisa Mariana mempertanggungjawabkan tuduhan sekaligus klaim sepihaknya? Ataukah justru akan muncul episode baru drama lanjutan kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Aduh, Dila, kamu kenapa? Laper, Lapar, aku juga lapar. Nah, ini relate banget nih dengan informasi yang akan kita hadirkan. Kamu suka iga bakar? Suka banget. Tapi bagaimana iga bakar yang juga ini dapat Anda nikmati dari Pati, Jawa Tengah? Berikut informasinya. Anda yang libur panjang akhir pekan sedang di Pati? Kalau iya, mari kita mampir ke warung petis iga sapi bakar. Iga bakar tapi petis. Petis tapi iga bakar. Sudahlah, nggak perlu banyak bertanya-tanya sendiri. Kita tanyakan langsung ke salah satu penikmatnya. Ini Pak, petis tangkar ini iga ini. Pak, rasanya gimana Pak? Mantap. Iganya empuk Pak. Empuk ya. Rasa kuahnya bagaimana? Kuahnya mantep. Sering kesini Pak? Ya sering lah. Penasaran juga apa sebenarnya yang diramu jadi petis iga sapi bakar ini? Kok bisa senikmat itu? Gulanya di sini itu ya sebenarnya punya ciri khas sendiri. Nah kalau dari Runteng itu kan dari tepung beras. Kalau dari area Jetak Juwana itu dari tepung jagung. Nah sebelumnya saya itu pecinta petis kuliner, jadi saya kombinasi. Nah perpaduan dari tepung petis dan tepung jagung itu tak jadiin satu.
Nah, jadinya terus toppingnya juga iya. Ciri khasnya dari petis runting itu adalah bumbu sate. Nah, dari area Juwana itu dia pakai daun bawang. Nah, itu saya kasih semuanya. Apa tadi? Bumbu sate plus onclang tadi, daun bawang. Ini itu sebenarnya banyak sekali toppingnya ya. Mulai dari topping ceker, kikil, kepala bakar, bakso, saya bakar, paha bakar, ampela ati, tangkar, dan iga. Tapi paling best seller yang nomor 1 paling cepat habis itu adalah iga bakar. Oh, jadi awalnya Umi Salamah ini memodifikasi petis iga sapi bakar ini yang dulunya menggunakan bahan utama daging kambing asal desa Runting. Ia menyadari banyak yang menghindari daging kambing karena takut kolesterol dan darah tinggi. Karena itulah Umi lalu menggantinya dengan daging iga sapi yang diproses hingga menjadi empuk. Untuk bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, kunyit, laos, garam, gula, cabai rawit, dan daun jeruk. Sedangkan kuah petisnya menggunakan tepung jagung. Nah, bagi yang tidak mau makan nasi, menu petis iga bakar sapi ini pas banget. Karena memang nasi sudah diganti dengan bahan tepung jagung tadi. Yang punya anak kecil, gak usah khawatir bawa anaknya ke sini. Mereka juga bisa kok menikmati iga bakar ini karena dagingnya memang begitu lembut dan empuk. Menu baru yang bisa jadi alternatif nasi gandul khas Pati ini memang jadi incaran warga sekitar, bahkan pelancong. Dalam sehari Umi Salamah menghabiskan 30 kg iga sapi dan 5 kg tepung jagung. Cobain yuk! Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, tak terasa kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga rekan saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas izin pamit undur diri, dan kita juga mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Sampai jumpa.